Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Fakrul Rahman. I'm from 12th century. Here I will explain to the material about discussion text. So let's see it together. The material about ones. Definition about discussion text. In this section, we will discuss the notion of the discussion text. What is means by discussion text? What is meant by discussion text is article that present a problem containing elements of pros and cons. These issues will be discussed from two different point of view in this case. There are pros and cons, namely a paper that describe the discourse of debate on an issue that is discussed from the different points of view. We usually find this discussion writing or text in philosophical, historical, and social writing. So, what is the means about number one? Jadi arti pengertian dari nomor satu tersebut, definition dari discussion text ini adalah pada bagian ini kita akan membahas pengertian dari teks diskusi ini. Apa yang dimaksud dengan teks diskusi? Jadi yang dimaksud dengan teks diskusi di sini adalah artikel yang menyajikan masalah problemamik, mengandung unsur pro dan kontra. Artinya mengandung dua unsur pro. Unsur pro tersebut artinya unsur yang setuju. Yang kedua kontra adalah unsur yang berlawanan. Jadi masalah ini akan dibahas dari dua sudut pandang yang berbeda. Dalam hal ini terdapat pro dan kontra, yaitu karya tulis yang menggambarkan wacana atau debat suatu isu yang dibahas dari sudut pandang yang berbeda. Jadi, biasanya kita menemukan suatu tulisan atau teks pembahasan ini dalam tulisan filosofis, sejarah, dan sosial. Next, number 2. The purpose of this discussion text. The purpose of discussion text is the cumulative purpose of the discussion text itself is to bring up a problem or issue that is reviewed from at least two points of view before arriving at a conclusion or recommendation by presenting an issue or informating by presenting some of the opinions of experts in their field, and usually the opinion presented are contradictory, pros and cons. The communicative purpose of the discussion text itself is to bring up a problem of issue that is reviewed from at least two points of view before arriving at a solution or recommendation by presenting an issue or information by presenting some of the opinions of experts in their field, and usually the opinion presented are contradictory, and pros and cons. Jadi maksud penjelasan yang nomor 2 tadi, ya ini berupa tujuan dari discussion text ini adalah, jadi tujuan dari discussion text ini adalah sendiri untuk mengemukakan sesuatu masalah atau isu yang ditinjau dari setidaknya dari dua sudut pandang. Sebelum sampai pada suatu kesimpulan atau rekomendasi, dengan mempresentasikan suatu masalah atau informasi dengan menyajikan beberapa pendapat para ahli di bidangnya. Dan biasanya pendapat yang dikemukakan bersifat konduktif atau pro dan kontra. Jadi, tujuan komunikatif dari teks diskusi ini sendiri adalah untuk mengemukakan suatu masalah atau isu yang ditinjau dari setidaknya dua sudut pandang. Jadi untuk itu, yang setelah kita ketahui bahwa terdapatnya pendapat yang dikemukakan oleh para bidang seperti di bidang pro dan kontra. Itulah bentuk tujuan dari discussion text yang telah saya jelaskan. Next, material number 3. Characteristic of discussion text. 1. Using the simple present tense. 2. Using modalities such as must, should, would, might, each. 3. Using adjectives, contrastive, and causal connection. Using words that compare, opposite conjunction, such as similarly, however, furthermore, on the other hand, moreover, in addition, but nevertheless,
but in author side and consequence, cause and effects. For example, so, then, each. 4. Focus on generic human and non-human participants. 5. Using the language of the discussion according opinions. 6. Using thin-skin words such as feel, hope, believe. Jadi arti dari kalimat yang nomor 3 tadi, ya ini atau maksudnya karakteristik dari discussion text. Jadi karakteristik dari discussion text ini adalah yang pertama, menggunakan simple present tense, di mana kita mengetahui bahwa di dalam simple present tense ini merupakan kata kerja yang berada pada rumus nomor 1 dalam bahasa Inggris, yang kita kenal seperti kalimat is, are. Yang kedua, yakni karakteristiknya menggunakan modalitas seperti must, should, would, might, dan lain-lainnya. Yang nomor 3, menggunakan aditif, kontrastif, dan koneksi kasual. Apa itu artinya ya? Yang artinya yaitu menggunakan kata yang membandingkan konjungsi berlawanan. Contohnya seperti perumpamaan, bagaimanapun, lebih jauh, di sisi lain, terlebih lagi, sebagaimana tambahan tetapi bagaimanapun tetap di sisi lain akibatnya. Dan sebab dan akibatnya, misalnya jadi kemudian. Dan yang nomor 4, fokus pada partisipan manusia dan non-manusia yang umum. Dan yang kelima, menggunakan bahasa pembahasan menurut pendapat. Dan keenam, yang terakhir karakteristiknya ini adalah menggunakan kata-kata yang berpikir seperti merasa, berharap, dan percaya. Next material, generic structure discussion text. In the linguistic structure of this discussion text, it can be seen from the main idea in each paragraph in the discussion text. Namely, 1. Issue. Issue is located in the first paragraph, which contains the placement of the problem or issue to be discussed or an explanation of the issue that will be discussed or discussed in the paper. 2. Supporting points. Argument for or against. Next, in these sections, the authors present an opinion that support the issue. Each supported point paragraph consists of 2 components, including the main idea of paragraph and elaboration or the description of the main idea. Description of the main idea of the paragraph. The authors explain several views on the issue being discussed or discussed by taking. The author will usually present arguments that are pro-argument for, then followed by opinion that are contra-argument against in the next paragraph. Next, contrasting point elaborations. Next, in these sections, the authors present an opinion against the issue or problem. As the in supporting point paragraph, contrasting point also presents 2 forming components, namely the main idea of the paragraph and the elaboration of or description of the main idea of the paragraph. Before taking and stand by determining which opinion the writer prefers, or even having his own opinions, the writer must first profit an elaboration of some of the opinion that have been presented. Jadi maksud dari penjelasan saya tadi yang ini adalah itu merupakan generic struktur dari discussion text. Maksudnya atau artinya ya ini adalah, jadi generic struktur dilihat dalam struktur bahasanya, teks diskusi dapat dilihat dari gagasan pokok pada setiap paragraf dalam teks diskusi. Merupakan struktur teks pembahasan, yaitu isu. Isu terletak pada paragraf pertama yang memuat penempatan masalah atau isu yang akan dibahas atau penjelasan dari masalah yang akan dibahas atau dibahas dalam makalah. Selanjutnya, poin pendukung atau argumen untuk melawan. Pada bagian ini, penulis menyampaikan pendapatnya yang mendukung masalah tersebut. Jadi, setiap paragraf poin pendukung terdiri dari 2 komponen, termasuk ide utama paragraf dan elaborasi atau deskripsi ide utama paragraf. Selanjutnya, di mana penulis tersebut menjelaskan masalah atau beberapa pandangan tentang masalah yang sedang dibahas atau didiskusikan dengan mengambil pendapat para ahli atau juga tanpa menyebutkan siapa yang berpendapat terhadap pendapat tersebut yang sudah dikenalnya. Dan juga
Penulis biasanya akan menyajikan argumentasi, yaitu pro argumentasi, dan kemudian dilanjutkan dengan pendapat yang bersifat kontra atau argumentasi yang menentang. Jadi pada paragraf berikutnya selanjutnya yaitu contrasting points atau elaborasi. Apa yang dimaksud dengan bagian sini? Ya, ini adalah pada bagian ini penulis menyampaikan pendapat terhadap isu atau problem atau masalahnya. Seperti pada paragraf 14 points, contrasting points juga menghadirkan dua komponen yang pembentuk dari gagasan utama paragraf dan elaborasi atau deskripsi gagasan utama paragraf. Jadi, sebelum mengambil sikap dengan menentukan opini yang disukai penulis atau bahkan memiliki pendapat sendiri, maka penulis harus terlebih dahulu memberikan penjelasan atau beberapa pendapat yang telah dikemukakan yang dia tadi. Selanjutnya materi akan saya jelaskan selanjutnya. Next material about consultation or recommendations. The last generic structure discussion text is the author's consultation or recommendation on the issue being discussed in the hope that the reader can follow and agree with the author's opinions. In this section, the author presents conclusions or can also recommends issue or problem that have been discussed above. Jadi maksud dari penjelasan bahasa Inggris tersebut, maksud atau artinya ya ini adalah kesimpulan dari rekomendasi atau discussion text. Jadi kesimpulan dari rekomendasi tersebut, teks pembahasan struktur generik terakhir ya ini adalah rekomendasi penulis atas masalah yang sedang dibahas, dengan harapan pembaca dapat mengikuti dan setuju dengan pendapat penulis yang diberikan tersebut. Dan juga pada bagian ini, penulis menyajikan kesimpulan atau bisa juga merekomendasikan isu atau permasalahan yang telah dibahas di atas sebelumnya tadi. Baiklah, sekarang selanjutnya saya akan memberikan sebuah contoh teks yang dimana teks ini menyangkut kepada discussion text. Selamat menyaksikan. The example of discussion text. Television. Television become part of our life. Every day we watch television. We usually watch television after working, getting together with our family, even when we are working. As the part of our life, television has bad and good effects. People have different opinions about the negative and positive impacts of watching TV. The bad effects most people say are TV makes use less of movement. We stay for a long time is our TV is not healthy life. They also say that TV influence our daily life. Sometimes we don't realize that we become more consuming after watching various ads. Some TV shows influence the way children age. The rudeness and violence come to our house without permission through televisions, but the other people say that television has a good impact. We can get much information from TV. When there is something happening in another city, we know directly, freshly through and the news on TV. TV also makes us relax. After working all day, we come home and turn off TV to watch funny and comedy videos. We can conclude that TV has a good and bad effects to our life. Our text is how to cause the good things and try to take away the bad ones. Terjemahannya ya ini adalah televisi menjadi sebagian dari kehidupan kita sehari-hari. Kita menonton televisi. Kami biasanya menonton televisi setelah bekerja untuk berkumpul dengan keluarga kami, bahkan ketika kita bekerja. Sebagai bagian dari kehidupan kita, televisi memiliki efek buruk dan baik. Orang memiliki pendapat yang berbeda tentang dampak positif dan negatif menonton TV. Pengaruh-pengaruh buruk yang kebanyakan orang mengatakan TV membuat kita kurangnya gerakan. Kami tinggal untuk waktu yang lama di TV kami. Hal ini tidak hidup sehat. Mereka juga mengatakan bahwa TV mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa kita menjadi lebih memakan setelah menonton berbagai iklan TV. TV menunjukkan pengaruh cara anak-anak bertindak. Kekasaran dan kekerasan datang ke rumah kami tanpa izin melalui televisi. Namun, orang lain mengatakan bahwa televisi memiliki dampak yang baik. Kita bisa mendapatkan banyak informasi dari TV. Ketika ada sesuatu yang terjadi di kota lain, kita tahu secara langsung, cepatnya melalui berita di TV.
TV juga membuat kita rileks setelah bekerja sepanjang hari. Kami datang di rumah dan menyalakan TV untuk menonton video lucu dan komedi. Kita dapat menyimpulkan bahwa TV memiliki efek yang baik dan buruk bagi hidup kita. Tugas kita adalah bagaimana memilih hal-hal yang baik dan mencoba untuk mengambil yang buruknya dan tidak mengambil hal-hal yang buruk. Jadi, setelah kita mengetahui pembelajaran dari hari ini, dari definition sampai dengan conclusion atau kesimpulannya, maksud dari semua inti penjelasan tersebut ya ini adalah jadi bahwa discussion text ini mempunyai pengertian ya ini adalah sebuah teks dalam bahasa Inggris yang menyajikan suatu topik permasalahan yang didiskusikan dalam berbagai sudut pandang. Informasi ini berupa sudut pandang baru, sehingga pembaca dapat melihat suatu isu dari sudut pandang yang berbeda, yakni dari sudut pro dan kontra. Itulah bentuk kesimpulan yang dapat saya ambil setelah kita mempelajari dan memaparkan materi yang telah saya jelaskan sebelumnya. Semoga bermanfaat apa yang telah saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.